Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Peganglah tangan kami Roh Kudus di setiap jalan kami. Peganglah tangan kami Tuhan di setiap langkah kami. Oh, biarlah kami hidup dalam Roh-Mu, tinggal di dalam Engkau dan hidup di dalam kasih-Mu, berjalan bersama dengan Engkau Roh Kudus. Peganglah tangan kami Tuhan, supaya kami tidak berjalan menurut keinginan kami sendiri. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh sebab itu kami mau perkatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, taatlah kepada Tuhan. Hai jiwaku, tunduklah kepada firman Tuhan. Sebab orang yang menaklukkan dirinya pada kebenaran, hidupnya dipimpin oleh Roh. Kami adalah anak-anak Allah. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Jikalau kami hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, maka kita akan disebut anak-anak Allah. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami diberkati Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ketika kami hidup dalam roh, kami menghasilkan buah. Dan ketika buah roh ada dalam kehidupan kami diubahkan. Mengubah kami, buah roh mengubah kami. Sehingga kita juga dapat memberi pengaruh pada kehidupan orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara yang diberkati. Shalom, tetap semangat, saudara. Sebab orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Nah, saudara, orang yang bersemangat akan mengatasi persoalannya. Amin. Firman Tuhan katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dari manakah kita mendapatkan semangat? Dari apa yang ada di dalam kita.
Sebab firman Tuhan katakan dari dalam hati orang-orang haus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perkataan buah ini mengatakan buah roh mengubah kita, sehingga kita dapat mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana mungkin kita dapat menghasilkan buah roh kalau kita tidak hidup di dalam roh? Bagaimana mungkin kita dapat berkata kita berkarakter Kristus kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus? Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jangan katakan engkau sudah mengalami baptisan roh, tetapi engkau tidak hidupi baptisan Roh Kudus dalam hidupmu sehari-hari dan engkau tinggal di dalam daging. Firman Tuhan yang kemarin dikatakan, memulai dengan roh, jangan akhiri dengan kedagingan. Galatia, ya, kitab Galatia adalah kitab yang ditulis Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, supaya mereka sehati, sepikir, hidup di dalam roh. Jangan hidup di dalam kedagingan. Siapakah yang mempesonakan kamu? Ya, engkau yang sudah tinggal di dalam roh, tetaplah hidup di dalam roh. Mari saudara, pagi hari ini kita akan menambah pengetahuan firman kita dari Galatia 4 hingga Galatia yang ke-6. Hendaklah kita hidup di dalam kedewasaan roh. Oh, berarti ada orang yang dewasa, ada orang yang tidak dewasa, ya saudara. Saudara yang diberkati, seseorang yang dewasa akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Misalnya engkau punya anak, umur 5 tahun, sedang lucu-lucunya, sangat pintar, sudah bisa berjalan, sudah bisa menulis, sudah bisa dikit-dikit membaca, saudara. Tetapi apakah engkau akan mempercayakan misalnya engkau seorang yang kaya raya, punya banyak perusahaan, dan engkau akan langsung mewariskan kepada anak? Tentu tidak, saudara. Mungkin bagiannya adalah memang menerima warisan dari orang tua yang kaya raya. Tetapi anak umur 5 tahun, saudara, belum mampu. Bahkan dia ketika naik sepeda aja masih sering jatuh. Bagaimana dengan anak yang umur 15 tahun? Sudah tahu bawa sepeda, mungkin sudah tahu juga melakukan hal-hal yang lainnya. Tetapi apakah engkau akan mempercayakan sebuah perusahaan yang engkau miliki kepada anak yang umur 15 tahun? Belum punya pengetahuan yang mumpuni, belum punya kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan, belum dewasa di dalam bersikap, belum mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan, belum memiliki pengetahuan akan manajemen. Mungkinkah engkau akan mempercayakan dia satu buah perusahaan dengan omset yang mungkin miliaran rupiah? Tentu tidak, saudara. Seorang yang tidak dewasa tidak akan dipercayakan apa-apa sekalipun dia mempunyainya dalam segala sesuatu. Sekalipun dia satu-satunya ahli waris, tetapi jika dia belum akil balik, dia belum mengalami kedewasaan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangga menjadi orang percaya. Kita bangga menjadi orang yang lahir baru. Kita bangga menjadi orang yang sudah diselamatkan menerima baptisan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus. Jemaat yang ada di Korintus, mereka adalah jemaat yang penuh dengan karunia. Mereka adalah jemaat yang penuh dengan kekayaan. Tetapi mereka adalah jemaat yang masih suka terpecah belah. Saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, ciri-ciri orang yang dewasa adalah memiliki kasih. Kasih menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar, murah hati, dan tanda-tanda orang yang dewasa adalah bersikap sebagai orang yang dewasa, tidak bersikap kanak-kanak. Jikalau aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, ya aku adalah orang yang kanak-kanak. Suka merajuk, suka hitung-hitungan, suka memberi tetapi setelah itu kemudian mengungkit kembali. Ciri-ciri kedewasaan melekat kepada orang yang menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Dan orang yang dewasa, dia akan disebut ahli waris. Orang yang dewasa akan disebut anak Allah. Orang yang dewasa akan disebut sebagai pewaris dari kasih karunia Allah. Makanya saudara, penting bagi kita yang kita sudah belajar kitab Roma, berbicara tentang dasar-dasar iman kekristenan. Berbicara tentang kitab Korintus, berbicara tentang bagaimana kita saling menghargai tubuh Kristus dan menghargai di dalam penerapan karunia-karunia roh. Kita belajar tentang apa itu tidak mengalami perpecahan di dalam pelayanan. Di dalam Korintus kita belajar bagaimana karunia-karunia roh dan mengimplementasikan di dalam jemaat Tuhan dengan dewasa, tertib. Dan kita belajar apa itu kasih yang merupakan ciri-ciri orang dewasa. Dan saudara, kita juga belajar apa yang dimaksud di dalam kitab Galatia, bahwa menjadi orang yang dewasa itu harus hidup di dalam roh. Jangan ada yang mempesonakan kamu dengan pemberitaan yang bukan dari Injil Kristus. Dan hidup di dalam roh, jangan kita mengakhiri dengan daging. Sebab ada orang-orang memulainya bagus, memulainya dengan roh, tetapi kemudian terpengaruh dan kemudian mulai hidup di dalam kedagingan dan kompromi, dan kemudian mulai menetapkan syarat-syarat bahwa untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus itu harus disunat dan lain sebagainya.
Saudara, kedewasaan di dalam roh adalah kita sebagai anak perjanjian oleh karena percaya kepada Yesus, bukan karena beragama dari keturunan Yahudi, bukan karena dari keturunan Yahudi, bukan karena langsung dari keturunan Abraham, tetapi barang siapa kepada Kristus, maka dia adalah keturunan Abraham secara rohani. Saudara, hidup di dalam kedewasaan roh itu penting supaya kita akan menerima warisan, supaya kita sungguh-sungguh disebut sebagai anak perjanjian sebagaimana Ishak, dan supaya kita menerima kasih karunia dan menerima hak waris kerajaan, dan kemudian menghasilkan buah-buah roh, dan buah itu tetap adanya. Hidup dalam kedewasaan roh yang kita akan belajar dari Galatia 4 hingga Galatia yang ke-6. Galatia 4, mari kita baca bersama-sama. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Lanjut ayat 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Sampai di sini saudara katakan amin. Saudara, selama seorang ahli waris belum akil balik, tidak berbeda dengan seorang hamba. Ya, saudara, anak umur 5 tahun, anak masih kecil, mungkin seperti anak kecil yang kita lihat di TV itu, Rayansa kecil, itu selalu ada babysitternya. Apa-apa keputusan ada di pengasuhnya. Dia mau makan pun adalah keputusan dari pengasuhnya. Dia mau membaca tulis, belajar, itu keputusan pengasuhnya. Kalau pengasuhnya tidak bawa dia ke situ, dia tidak akan melakukannya. Jadi selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Firman Tuhan ini berbicara untuk bangsa Yahudi. Dikatakan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa perjanjian, bangsa yang menerima janji dari Allah kepada Bapak Abraham untuk mereka menjadi seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit, menjadi sangat banyak. Mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi janji itu belum mereka terima karena mereka belum percaya kepada Mesias, Allah yang hidup. Mereka belum percaya kepada Mesias yang menyelamatkan. Dan ketika mereka berada di bawah perwalian sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya, ia adalah hamba. Jadi Israel adalah hamba. Demikian pula kita yang percaya oleh karena iman kepada Yesus, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya Yesus Kristus, putra tunggalnya yang kudus, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi proses untuk mengangkat sebagai anak adalah percaya dulu kepada Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus yang menaklukkan hukum Taurat itu, dan kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Bangsa Yahudi tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat, dan mereka adalah hamba diangkat menjadi anak. Dan selama dia belum diangkat menjadi anak, belum akil balik, takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi Yahudi adalah bangsa menurut perjanjian,
Tetapi ketika mereka di dalam perjanjian itu belum percaya kepada Yesus, mereka takut juga kepada roh dunia. Demikian pula kita, saudara. Selama kita belum akil balik. Belum akil balik artinya belum menerima dan percaya kepada Yesus. Itu kalau orang yang di luar bangsa Yahudi itu berbicara juga orang yang belum dewasa secara rohani. Dia sudah mempercayai Yesus, tetapi belum mengalami pertumbuhan buah roh, pertumbuhan karakter. Dia takut juga kepada roh dunia, tetapi orang yang percaya kepada Kristus dan benar-benar hidup di dalam Kristus. Makanya Galatia 5 ayat 24 katakan, barang siapa menjadi milik Kristus, dia juga harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi saudara, orang-orang yang disebut sebagai milik Kristus, orang-orang yang diangkat sebagai anak, ciri-cirinya adalah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi sekalipun engkau adalah milik Kristus Yesus, tapi tidak menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, berarti engkau masih akil balik, takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi orang yang percaya kepada Injil, orang yang percaya kepada Kristus, dia menjadi anak Abraham. Dia menjadi keturunan Abraham oleh karena iman. Dia menjadi milik Kristus Yesus. Tapi ciri-cirinya, tandanya, ia menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika dia tidak melakukannya, sama dengan orang dunia. Dia takut kepada roh-roh dunia. Nah saudara, beberapa poin di sini yang saya mau simpulkan dari Galatia 4, yaitu untuk hidup sebagai anak Allah yang dewasa, saudara. Ya saudara, selama belum akil balik, bukan tuan, melainkan hamba. Ketika diperhamba, dia bisa juga diperhamba oleh roh-roh dunia. Makanya bangsa Yahudi, ketika mereka belum akil balik, mereka memang menerima perjanjian. Tetapi mereka belum menjadi anak kerajaan. Bukan tuan, melainkan hamba. Mereka masih takluk kepada dunia. Itu sebabnya kita perlu proses dan progres. Sebelum akil balik, masih takluk kepada roh-roh dunia. Jadi saudara jangan heran. Orang yang mungkin belum lahir baru pasti takluk kepada roh-roh dunia. Orang yang sudah lahir baru belum tentu dia takut kepada roh-roh dunia. Ketika dia hidup di dalam roh, barang siapa menjadi milik Kristus, dia sudah menyangkal dirinya dan menyalibkan segala kedagingan dan hawa nafsunya, maka dia tidak takut kepada roh-roh dunia. Dan orang yang menjadi milik Kristus, tanda-tandanya dia pasti dewasa di dalam Tuhan. Kalau dia masih takut kepada roh-roh dunia, artinya dia belum dewasa, masih suka kembali kepada manusia lama. Nah saudara, ciri-ciri orang yang menerima warisan itu sudah akil balik, tidak lagi takut kepada roh-roh dunia. Kita harus naik level sampai pada titik akil balik, yaitu tidak takluk kepada roh-roh dunia. Nah saudara, setelah menjadi anak yang dewasa, dewasa dalam iman, dewasa dalam pengertian, dewasa di dalam pengenalan, dewasa dalam roh, dewasa dalam kasih, dewasa dalam iman, pengharapan, dan kasih, maka kita memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya kita memuji Tuhan, Aba Bapa, Aba Bapa. Tetapi sekalipun engkau sudah lahir baru, tapi engkau masih tidak mau menyalibkan segala daging dan hawa nafsunya, sama seperti orang-orang dunia. Apa bedanya dengan engkau dengan anak-anak yang belum akil balik? Yang mesti dibilang baru bertobat, yang mesti dibilang baru melakukan kebenaran, yang mesti dipaksa baru pergi ke gereja, yang mesti dipaksa baru mau melayani. Anak-anak yang belum dewasa, apapun yang mau dia lakukan bukan lahir dari hatinya sendiri. Anak-anak yang belum dewasa itu seperti anak bayi, anaknya Raffi Ahmad, seperti Cipung. Apa-apa tuh Mbak Lala, apa-apa diperintah oleh Mbak Lala. Tetapi karena pengasuhnya itu benar, maka dia menjadi anak yang baik. Makanya saudara, kalau kita belum akil balik, kita harus bersandar pada kasih karunia Tuhan, mau dididik. Anak-anak Tuhan yang mau dididik, baru dia akan bertumbuh. Jangan mimpi menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah kalau ciri-ciri hidupmu tidak mau dididik, tidak mau didengar, tidak mau diasuh oleh karena kasih karunia Tuhan. Setelah kita menjadi anak yang dewasa, kita memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Setelah kita menjadi dewasa, maka kita layak disebut anak-anak perjanjian. Kita disebut seperti anak-anak Abraham, yaitu Ishak. Saudara, anak-anak perjanjian itu luar biasa, mendapatkan segala janji-janji yang Tuhan berikan. Amin. Yang kelima, setelah menjadi anak yang dewasa, kita menjadi ahli waris. Saudara, ketika Ishak belum dewasa, dia di umurnya yang keberapa itu, kalau nggak salah 12 tahun, dibawa ke Bukit Moria, mau dipersembahkan. Dia nggak punya apa-apa, saudara. Tapi ketika dia bertumbuh, dia kemudian Abraham meninggal dunia, maka dia menerima warisan dari segala sesuatu. Dia menjadi seperti Abraham. Dia menabur 30, 60 kali lipat, dan dia menabur, saudara.
Di tempat di mana orang tidak mendapat apa-apa, dia menabur dan dia menuai 100 kali lipat. Dan saudara, setelah menjadi anak yang dewasa, kita menjadi ahli waris. Saudara yang diberkati, kalau engkau masih anak Tuhan, masih jatuh bangun, ayo tetap semangat. Tuhan mengasihi engkau. Saya tidak mendiskreditkan saudara yang punya banyak beban pergumulan. Bukan berarti ketika engkau punya beban dan pergumulan, engkau orang yang salah. Tidak, saudara. Saya cuma mau mengatakan, ada level yang lebih lagi. Untuk kau memahami Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dan hidup di dalam kemenangan. Menjadi dewasa, maka engkau akan menerima banyak hal, saudara. Setelah menjadi anak yang dewasa, kita menjadi ahli waris. Setelah menjadi anak yang dewasa, kita mengenal Allah dan dikenal Allah. Seperti firman Tuhan katakan, kita mengenal Allah dan bukan cuma mengenal, tapi dikenal Allah. Luar biasa, dari tengah-tengah kerumunan orang banyak, wah itu Priscilla, saya kenal dia. Dia setiap hari berdoa dan beribadah, dia setiap hari memuji dan menyembah. Saudara, dikenal Allah itu luar biasa. Bayangkan di tengah-tengah kerumunan, kemarin itu Presiden Jokowi datang ke daerah kami di Manado. Dan ada banyak orang yang selfie dengan dia. Dan orang-orang yang selfie dengan dia kadang diambil handphonenya, diambil selfie-nya, kemudian dia berfoto dengan masyarakat. Tapi apakah Jokowi mengenal mereka? Tidak, saudara. Mereka mengenal Bapak Presiden Jokowi. Tapi Jokowi tidak mengenal mereka. Dan karena mereka yang mengenal Jokowi tentunya bangga sekali. Tetapi lebih bangga sekali kalau misalnya Presiden Jokowi mengatakan, wah saya kenal anak ini. Ini Priscilla kan yang dulu ketemu dengan saya. Wah itu luar biasa, saudara. Mengenal Allah dan dikenal Allah. Luar biasa. Mengenal itu baik, tapi alangkah lebih baik engkau dikenal Allah. Wah ini anak saya yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus dikenal Allah pada waktu dia dibaptis oleh Yohanes. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Yesus? Karena Yesus adalah dirinya sendiri Tritunggal Allah yang Maha Kudus, Putra Tunggal Allah yang Maha Kudus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudaraku, marilah kita naik level, bukan sekedar kita belajar firman, menjadi seorang teolog, kemudian kita mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Sudahkah kita dikenal Allah? Sebagai pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, Daud sangat dikenal oleh Tuhan. Daud sangat dikenal oleh Allah. Setiap kali dia ketemu dengan raja-raja di Yerusalem, raja-raja yang ada di bangsa Yehuda, dia selalu menyebut nama Daud. Saudara yang diberkati, hidup sebagai anak-anak Allah yang dewasa, mari kita bukan lagi hamba, tetapi menjadi tuan dari segala sesuatu. Asal kita tidak lagi takut kepada roh dunia, kita menjadi anak yang dewasa yang memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Kita menjadi anak yang dewasa dan masuk sebagai kategori anak perjanjian. Kita menjadi ahli waris dan kita mengenal Allah. Bukan sekedar mengenal Allah, tapi juga dikenal oleh Allah. Ada amin? Nah saudara, di dalam Galatia 5 ayat 1, firman Tuhan yang sungguh luar biasa, saudara, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Amin? Harus sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hamba dosa, hamba maut, ya, hamba dari orang lainnya, saudara. For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Saudara, yang dipatahkan di gambar ini adalah kuk. Makanya saudara, ketika kuk ini menarik 2 ekor lembu. Lembu yang kiri adalah manusia, lembu yang satu adalah kuasa kegelapan yang selalu membelenggu kita. Nah saudaraku yang diberkati, kita berjalan dengan kuk ini yang dibawa ke jalannya setan, yang dibawa ke jalannya iblis. Keputusan yang kita ambil salah, karena kuk ini masih menyatukan kita dengan kuasa iblis. Kuk ini masih menyatukan kita dengan pejalan yang salah, yaitu lembu yang menandakan bagaimana kita bergaul karib dengan dosa. Saudara, kita sudah patahkan kuk perhambaan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus memerdekakan kita. Makanya yang sudah merdeka jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Artinya orang yang sudah lahir baru ternyata masih bisa kembali berbuat dosa. Kalau keputusannya itu tidak mau dewasa. Kalau keputusannya tidak mau disalibkan dagingnya. Makanya saudara, jangan bangga kalau sudah lahir baru. Ternyata masih bisa back to the past. Kembali ke masa lalu, kembali kepada kebiasaan dosa. Yesus sudah memerdekakan kita, kok masih mau lagi kembali? Ya saudara, mari, the freedom Christ has set us free. Itu sebabnya surat Paulus kepada jemaat di Galatia, saya simpulkan di dalam Galatia 3, 4, dan 5 yang kemarin sudah kita belajar. Paulus mengajak jemaat Galatia untuk tetap hidup dalam roh, tidak mengakhiri dengan daging. Saudara, sangat penting untuk hidup di dalam roh dan tetaplah ada di area itu. Paulus mengajak jemaat Galatia untuk hidup dalam kedewasaan roh dari Galatia 4.
supaya kita tetap menjadi anak perjanjian. Anak perjanjian menerima hak sebagai ahli waris. Yang ketiga, mengajak jemaat Galatia untuk tetap hidup di dalam roh dan tidak terkamiri oleh ragi, pergaulan yang buruk yang merusak iman. Sekali lagi saya mau tegaskan saudara, hidup di dalam roh harus dijaga. Karena kalau tidak dijaga, kembali ke daging. Karena kalau tidak dijaga, terkamiri. Dan itu akan merusak iman. Galatia 5 ayat 7 hingga 9 berkata, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu supaya kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Berbicara tentang bagaimana menjaga hidup. Karena kalau kita tidak menjaga hidup, kita bisa kembali lagi ke dosa. Kita bisa lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita bisa lagi dikuasai oleh dosa. Saudara, orang yang sudah berlomba dengan baik, jangan mau lagi dipengaruhi. Makanya saudara pilih pergaulan dong. Engkau pilih pergaulan yang membangun, bukan pilih pergaulan yang kompromi. Bukan pilih pergaulan yang membuat engkau kembali kepada masa lalu. Hiduplah oleh roh, jangan mengakhiri dengan daging. Harus dewasa dan jangan terpengaruh dengan pergaulan. Galatia 5 ayat 16 hingga 17 berkata, maksudku hiduplah oleh roh. Orang yang hidup oleh roh tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, tidak bisa bersahabat. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Makanya saudara, kalau kamu sudah melayani tetapi masih juga kompromi dan hidup di dalam daging, ini bertolak belakang saudara. Kalau kamu hidup oleh roh, ya, kamu boleh hidup oleh roh, maka kamu pasti tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kamu mengikuti keinginan daging, pasti kamu tidak akan mengikuti keinginan roh. Sikap ini sangat bertentangan. Makanya pilihlah salah satu kalau mau hidup dalam roh, sungguh-sungguhlah. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Makanya kalau kita berjalan oleh roh, kita nggak akan ditarik, gravitasi, gratify ya saudara, oleh kedagingan. Di dalam Galatia 5 ayat 19 hingga 20 berkata, 19-21, perbuatan daging itu telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah saudara, setelah kita belajar tadi, ternyata orang yang hidup di dalam roh, dia akan mengikuti keinginan roh. Orang yang hidup di dalam daging akan mengikuti keinginan daging. Keduanya itu tidak dapat bertemu. Jadi orang yang mau hidup dalam roh, sungguh-sungguhlah. Orang yang mau hidup di dalam daging tidak akan dapat melakukan keinginan roh. Dan saudara yang diberkati, orang yang hidup dalam roh itu bisa dipengaruhi. Roh memang penurut tapi daging lemah. Nah kalau dipengaruhi dan kembali kepada manusia lama, dia melakukan kembali perbuatan daging yang seperti tertera di firman Tuhan ini. Pertama, percabulan. Sudah lahir baru tapi melakukan percabulan. Melakukan kecemaran, hawa nafsu. Ya, melakukan percabulan, hawa nafsu, dan perzinahan, perselingkuhan. Dia terjebak dengan rupa-rupa kenajisan. Lalu melakukan penyembahan berhala, sihir. Ternyata bisa kembali ke sana saudara. Makanya jaga itu pergaulan. Perseteruan, perselisihan, iri hati dengan sesama anak Tuhan, amarah. Makanya di jemaat di Korintus itu ketika mereka mengalami perpecahan itu Paulus langsung turun tangan. Ya, kepentingan diri sendiri, egois, tidak mau bersama-sama dengan tubuh Kristus, tidak mau memperhatikan anggota tubuh yang paling lemah, percideraan, suka melukai orang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bully termasuk di dalam perseteruan, perselisihan, dan percideraan. Iri hati ada di sana, di tengah orang-orang pembuli. Makanya bully adalah kejahatan. Anak-anak yang masih SMP, SMA, kuliah, jangan sekali-kali terjebak di dalam dosa bully. Karena itu kedagingan, hawa nafsu. Roh pemecah ya, perpecahan seperti yang dialami oleh jemaat di Korintus itu Tuhan sangat tidak berkenan. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, saudara, barang siapa melakukan hal yang demikian, baca, saudara, di koma, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Sampai di sini, amin, saudara, jangan lakukan itu. Jangan kembali kepada manusia lama. Siapakah yang mempengaruhi kamu? Orang-orang yang sudah menerima pemberitaan Injil, siapakah yang mempengaruhi kamu? Roh memang penurut tapi daging lemah.
Barang siapa melakukan hal-hal dari roh, dia akan bertentangan dengan keinginan daging. Sebaliknya, yang taat tunduk kepada keinginan daging, dia tidak dapat melakukan perkara-perkara roh. Makanya orang yang sudah melayani, tetapi coba-coba mengalami kejatuhan, nah dia akan ditarik. Dia akan ditarik di dalam kedagingan itu, kompromi. Dan dia bisa melayani dalam kenajisan. Tuhan bilang turun, bertobat, dan lakukanlah lagi apa yang engkau lakukan sejak semula. Nah saudara, tidakkah mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Perseteruan, percederaan, hawa nafsu, bully itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hafal itu dengan baik 9 buah roh. Saudara, garis bawahi di sini, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hukum apa yang bisa menahan kasih? Hukum apa yang bisa memenjarakan sukacita? Hukum apa orang-orang yang melakukan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri? Tidak ada hukum. Di setiap hukum yang ada di dunia ini tidak ada hukuman terhadap hal-hal seperti ini. Karena hal-hal ini adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang dilakukan oleh pekerjaan roh. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Janganlah kita gila hormat, dan janganlah saling menantang dan saling mendengki. Saudara, pilihlah hidup atau kutuk. Hidup atau kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah berkat, maka engkau akan hidup. Pilihlah hidup dalam roh, maka engkau tidak akan melakukan keinginan daging. Galatia 6. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dalam daging. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan kita cuma berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan seiman. Amin, saudara. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Jangan sesat, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Mari satu dalam doa. Bapa di surga, biarlah kami menabur dalam roh dan tidak menabur dalam daging, sebab barang siapa menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Aku berdoa jemaat Tuhan yang pada hari ini mendengarkan firman Tuhan, mereka hidup sebagai anak-anak Allah, dipimpin oleh roh, dipimpin oleh Allah, mereka menjadi pewaris dari kasih karunia Allah, mereka menerima perjanjian daripada Tuhan, mereka diberkati, dan untuk seterusnya mereka hidup di dalam roh, mereka mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam roh, dan barang siapa hidup di dalam roh, dia akan menuai, yaitu kehidupan kekal. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menyinari dan memberikan kami kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami, memberikan kami damai sejahtera. Keluar masuk kami ditunggui dan dijagai di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati.